Kenapa sih banyak orang Indonesia yang kayaknya kerja keras, gaji tiap bulan masuk, tapi hidup tetap kejar-kejaran sama tanggal gajian? Tiap akhir bulan, dompet kosong. Bahkan kadang, gaji belum turun, utang udah nunggu duluan. Padahal, kalau dilihat-lihat, penghasilan nggak kecil-kecil amat. Cukup, bahkan bisa dibilang di atas rata-rata. Tapi kok, ya, uangnya nggak pernah cukup. Ini bukan cuma kejadian ke satu dua orang, ini fenomena. Dan lucunya, ini kejadian di banyak lapisan, bukan cuma mereka yang gajinya pas-pasan, tapi juga yang gaji 2 digit. Jadi jelas, masalahnya bukan semata-mata soal besaran gaji, tapi cara ngatur gajinya itu sendiri. Sebenarnya, dari dulu kita memang jarang diajarin cara kelola uang dengan benar. Di sekolah kita belajar matematika, kimia, fisika, tapi nggak ada pelajaran cara bikin anggaran, cara nabung dengan konsisten, atau kenapa utang konsumtif itu berbahaya. Padahal itu ilmu yang bakal kita pakai setiap hari selama hidup. Tapi ya udah, akhirnya kebanyakan dari kita belajar keuangan dari pengalaman, atau lebih tepatnya dari kesalahan. Salah satu kesalahan paling umum adalah nggak punya sistem keuangan pribadi. Kita terima gaji, ya udah, pakai aja. Selama cukup buat makan dan bayar tagihan, aman. Padahal, itu cuma perasaan aman semu. Uang tuh gampang bocor kalau kita nggak ngatur. Beli kopi tiap hari 30.000, seminggu udah 210.000. Sebulan bisa 900.000. Itu baru kopi. Belum jajan random, ongkir, diskon dadakan yang malah bikin boros. Lama-lama, tanpa sadar, uang habis bukan karena kebutuhan, tapi karena kebocoran kecil yang nggak dikontrol. Terus ada lagi masalah yang nggak kalah serius. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Ini bahaya yang banyak orang nggak sadar. Dulu waktu gaji 5 juta, makan siang cukup di warteg. Sekarang gaji udah 10 juta, makannya harus di tempat fancy. Dulu naik motor, sekarang cicil mobil. Padahal kebutuhan dasarnya sama. Tapi karena gaji naik, muncul rasa, gue pantas hidup lebih enak dong. Akhirnya, semua pengeluaran ikut naik. Ini yang bikin meskipun gaji nambah, tetap aja tabungan nol. Dan yang memperparah, pengaruh sosial media. Kita ngeliat temen-temen upload liburan, staycation, unboxing iPhone terbaru, terus kita ngerasa, kok gue ketinggalan ya? Padahal, bisa jadi mereka juga beli semua itu pakai cicilan. Tapi yang kita lihat cuma hasil akhirnya. Kita bandingin kondisi keuangan kita yang asli dengan kondisi keuangan orang lain yang cuma kelihatan di permukaan. Ujung-ujungnya, ikut-ikutan beli demi kelihatan sama tanpa mikir panjang. Dan boom, uang habis buat validasi sosial, bukan buat kebutuhan hidup. Masalah lain yang juga sering banget kejadian. Utang konsumtif dianggap biasa aja, bahkan normal. Cicilan 0%, pay later, kartu kredit, semuanya sekarang gampang banget diakses. Barang-barang yang dulunya butuh nabung berbulan-bulan, sekarang bisa dibawa pulang dalam 5 menit. Cuma karena cicilannya kecil kok. Tapi kita lupa, utang konsumtif itu tetap utang. Dan kalau nggak dikontrol, jumlahnya bisa menggunung. Apalagi bunganya sering nggak kelihatan. Kita nyicil TV, HP, liburan. Tapi pas di total, tiap bulan kita udah bayar 30-40% gaji cuma buat nutup cicilan. Dan itu bukan cicilan produktif, itu semua barang yang nilainya turun. Yang lebih gawat lagi, banyak dari kita yang terlalu buru-buru pengen investasi, tapi belum punya fondasi keuangan yang sehat. Baru kerja 2 tahun, langsung main saham, masuk kripto. Padahal, dana darurat aja belum punya. Masih ada utang juga, dan yang lebih bahaya, nggak ngerti risiko. Akhirnya pas market turun, panik, jual rugi, trauma sama investasi. Padahal bukan salah instrumennya. Yang salah adalah lompat ke tahap yang belum siap dijalani. Satu hal penting yang sering banget dilupain juga adalah nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Kita kerja, iya, tapi buat apa? Mau ngumpulin tabungan buat beli rumah, buat pensiun dini,
buat modal usaha, nggak tahu. Akhirnya semua uang dipakai seadanya, dikit-dikit dipakai, nggak pernah bener-bener nabung buat tujuan yang jelas. Dan karena tujuannya nggak ada, prioritasnya juga kacau. Nggak tahu mana yang penting, mana yang bisa ditunda. Dan satu lagi yang jadi akar dari semuanya, nggak punya kebiasaan kecil yang dijalani konsisten. Semua pengelolaan keuangan yang sehat itu dasarnya adalah kebiasaan kecil yang terus dijalani. Nyatet pengeluaran tiap hari, nentuin budget mingguan, bikin auto debit ke rekening tabungan. Kelihatannya remeh, tapi kalau konsisten dijalani, hasilnya nyata. Sayangnya, banyak orang yang ngerasa ribet, akhirnya nggak mulai sama sekali. Padahal justru di situ kuncinya. Jadi, intinya, kenapa banyak orang Indonesia gagal kelola uang? Karena kita nggak pernah dikasih tahu caranya dari awal. Kita terbiasa hidup reaktif, bukan hidup dengan rencana. Kita fokus ke gaya hidup sekarang, bukan keamanan finansial di masa depan. Dan kita terlalu gampang nyerah waktu disuruh nabung atau bikin sistem keuangan sendiri. Padahal, kelola uang itu bukan soal rumus ajaib. Nggak perlu penghasilan ratusan juta dulu. Cukup mulai dari nyatet semua pengeluaran, bikin tujuan keuangan yang realistis, tahan dulu gaya hidup, dan stop pakai utang buat hal yang nggak produktif. Mulai kecil, tapi mulai sekarang. Karena kalau terus ditunda, kamu cuma akan ganti bulan, tapi masalah keuangannya tetap sama. Dan percayalah, lebih enak hidup sederhana tapi tenang, daripada kelihatan mewah tapi tiap bulan panik.